Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priwe kabare Kang? Bukayu? Sehat? Perkenalkan, nama saya Filomen. Saya berasal dari Kota Satria, Purwokerto. Dan saya kuliah di IAIN Purwokerto, program studi Sejarah Peradaban Islam. Program studi Sejarah Peradaban Islam merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di samping program studi agama-agama dan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, digitalisasi manuskrip dilakukan untuk melestarikan naskah atau manuskrip kuno agar konten dan isinya tidak rusak dan hilang termakan usia. Selain itu, juga memudahkan siapapun untuk turut mempublikasikan dan mendokumentasikan ke ranah yang lebih luas lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara untuk mendigitalisasi naskah. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan peralatan yang nantinya akan dibutuhkan pada proses digitalisasi. Adapun peralatannya antara lain lampu belajar, tripod, laptop, kabel HDMI, sarung tangan, kain hitam, kamera, pensil. Langkah yang selanjutnya, letakkan kain hitam di atas meja. Kemudian, siapkan kamera dan tripod. Atur tripod dan posisikan tripod persis di atas meja yang nantinya akan digunakan untuk meletakkan manuskrip. Posisikan kepala tripod untuk menghadap ke bawah dan atur ketinggiannya agar gambar tidak terpotong oleh kaki tripod. Selanjutnya yaitu letakkan kamera pada tempat tripod atau kepala tripod. Sambungkan kamera ke komputer atau laptop dengan kabel penghubung. Di sini kami menggunakan kabel HDMI untuk menghubungkan antara kamera dengan komputer atau laptop karena port yang tersedia di kamera yaitu port HDMI. Selain itu, kami memilih kabel HDMI karena kecepatan transfer data kabel HDMI itu lebih cepat dari kabel-kabel yang lainnya. Fungsi dari laptop yaitu untuk mengambil gambar dari kamera, sehingga kami membutuhkan aplikasi khusus yang diinstal di laptop untuk bisa memonitoring hasil pengambilan gambar. Dan di sini kami menggunakan aplikasi Digicam. Langkah yang selanjutnya yaitu membuka aplikasi Digicam. Silahkan diklik. Ketika sudah terbuka, di situ kita akan diperlihatkan beberapa fitur-fitur yang dapat kita gunakan untuk mengambil gambar manuskrip. Arahkan kursor ke fitur Live View. Apabila sudah tampil, itu berarti menandakan bahwa kamera sudah terhubung dengan laptop. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah, pertama kita akan menyentuh kontak langsung dengan manuskrip. Oleh karena itu, sebaiknya kita memakai sarung tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh dan membolak-balikan manuskrip. Karena bahan kertas yang sudah termakan usia sehingga mudah rusak. Lalu letakkan manuskrip di meja pemotretan. Yang kedua, kita harus memperhatikan intensitas pencahayaan di media pemotretan demi kejelasan teks pada manuskrip. Silahkan buka halaman mana yang akan kita ambil gambarnya. Perhatikan frame kamera dengan ukuran manuskrip. Apabila memungkinkan,
sesuaikan frame kamera dengan manuskrip. Kalau tidak bisa, potretlah manuskrip dengan frame kamera. Kemudian frame diatur kembali pada sesi pengeditan. Langkah yang selanjutnya yaitu mengedit foto manuskrip. Tahap pengeditan ini meliputi beberapa hal, diantaranya yaitu memasukkan watermark dan framing. File yang tadi ada di kamera, silahkan pindah ke komputer editor. Nah, untuk proses editing sendiri, saya menggunakan aplikasi CorelDRAW. Jika sudah dipindah semua, buka aplikasi CorelDRAW. Setelah terbuka, klik New Document, lalu atur nama sesuai yang diinginkan. Di sini kami menggunakan satuan ukuran inci. Kemudian aturlah lebar menjadi 15,473 in dan tinggi 25,317 in. Ukuran tadi adalah ukuran yang dihasilkan oleh kamera dan kita harus menyesuaikan frame atau kanvas yang ada di CorelDRAW dengan ukuran tersebut. Lalu klik OK. Kemudian import foto ke aplikasi dengan cara klik menu File, lalu klik Import. Kemudian cari dokumen yang akan dimasukkan dalam aplikasi. Lalu pilih dan klik Import. Kemudian klik sembarang tempat di kanvas aplikasi, lalu file akan muncul di kanvas. Ketika dokumen sudah ada di kanvas, posisikan file tadi persis di atas kanvas. Nah, ketika sudah, itu berarti kita masuk ke sesi penambahan watermark. Jadi sebelumnya kita harus membuat logo atau tulisan yang akan dijadikan watermark dalam dokumen ini. Nah, di sini kita sudah membuat file watermark. Tarik file watermark, kemudian tempatkan file watermark tersebut ke dalam kanvas yang tadi juga ada file foto manuskrip. Posisikan file watermark di tengah file foto. Kemudian klik kanan objek, lalu klik order, kemudian klik to back of page. Langkah tersebut kami lakukan untuk menampilkan file watermark di atas file foto. Nah, agar lebih rapih, atur posisi watermark. Kami menginginkan watermark berada di tengah dokumen. Aturlah pada menu Align, kemudian klik Align Center Horizontally dan Align Center Vertically. Ketika sudah, maka akan ada garis tegak lurus yang menandakan posisi watermark sudah ada di tengah. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah menyimpan atau mengekspor file. Pilih menu File, lalu Export, kemudian pilih lokasi yang akan kita tuju untuk menyimpan file. Pilih format, lalu klik OK. Ditunggu. Ini adalah hasil editan tadi yang kita lakukan. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengetahui bagaimana cara pembuatan atau restorasi manuskrip. Untuk pembuatan cover manuskrip itu sendiri, kita memerlukan beberapa alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan cover tersebut. Di antaranya insolatif, cutter, gunting, kertas cover, lem kayu, karton tebal, pensil, penggaris, lakban hitam, spidol warna 1 set. Kita harus terlebih dahulu mengukur ukuran manuskrip yang akan direstorasi atau akan kita beri cover. Kemudian tentukan garis margin pada cover.
Kemudian masuk ke sesi pemotongan karton tebal. Nah, di sini karton tebal dipotong sesuai dengan ukuran cover yang tadi telah ditentukan atau telah diukur. Lalu buatlah karton itu sebagai sebuah cover. Oleskan lem kayu ke kertas cover. Lalu tempelkan ke karton tebal yang sudah diukur dan dipotong sesuai ukuran manuskrip tadi. Lalu gosoklah permukaan cover dengan penggaris agar cover benar-benar menempel dengan kuat. Kemudian buatlah desain iluminasi sesuai keinginan. Setelah terbentuk sebuah iluminasi, kita masuk ke sesi pewarnaan menggunakan spidol warna. Lalu satukan potongan-potongan cover tadi menjadi sebuah cover yang utuh dengan menggunakan lakban hitam terlebih dahulu pada bagian engsel agar kuat. Kemudian lapisi dengan selotip agar lebih kuat dan lebih rapi. Cover manuskrip yang indah sudah jadi. Demikian merupakan video digitalisasi manuskrip yang ada di part 1. Kemudian video tadi yang ada di part 2 merupakan video pembuatan cover manuskrip. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video yang kami buat bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan apabila ada kritik dan masukan, silakan untuk diketik dan dikirim pada email berikut ini. Selanjutnya, kami dari kelompok PPL Laboratorium Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan PPL ini kami melaksanakan banyak kesalahan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.